Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan memasukkan kurikulum tentang Artificial Intelligence atau AI atau juga kecerdasan buatan pada tahun ajaran baru 2025-2026. Ya, pemirsa, hal ini diungkapkan Wakil Presiden Gibran saat mengunjungi acara di Binus University, Jakarta Barat. Di mana menurut Gibran, Artificial Intelligence relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Wapres menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, namun manusia yang tidak memanfaatkan AI ini akan kalah bersaing dengan mereka yang menggunakannya. Gibran juga berpesan kepada generasi muda untuk menguasai teknologi terbaru. Beberapa hari lalu kita ratas bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya, manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Nanti saya harap teman-teman yang ada di panggung ini bisa mendapatkan funding, karena sekali lagi yang temuan-temuan yang masih pada stage awal seperti ini perlu dukungan dari sekolah, dukungan dari pemerintah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan mata pelajaran mengenai Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan ini akan masuk kurikulum SD, SMP hingga SMA mulai tahun ajaran baru nanti. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio ada Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru, ada Pak Suparno Sastro. Selamat siang Pak Ano. Selamat siang Mbak Re, Mbak Nadila. Baik, Pak Ano, ini mungkin melihat tadi ya Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan nantinya akan ada kurikulum Artificial Intelligence yang akan dimasukkan dari SD, SMP, SMA. Tanggapan awalnya seperti apa Pak? Kami sudah membaca naskah akademiknya yang dikeluarkan Februari lalu, dan karena memang kecepatan teknologi itu sekarang begitu masif, penggunaan juga sudah luar biasa di level pendidikan dasar dan menengah, maka barangkali ini menjadi satu hal yang menarik, satu inovasi bagaimana kita bukan hanya menggunakan teknologi tapi juga sebagai pelaku nanti bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Ano, tapi Indonesia ini kan negara yang besar ya. Iya. Kalau kita lihat dari kesiapan infrastrukturnya, ini gimana nih Pak Ano? Nah, salah satu tantangannya memang kesenjangan infrastruktur. Jadi di daerah dan di pusat itu akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya kita punya kebutuhan yang luar biasa misalnya di Jakarta. Tapi di daerah internet yang stabil saja misalnya belum ada. Walaupun sekarang bisa juga menggunakan alat, tapi kan cukup mahal ya. Jangankan internet, listrik saja kadang-kadang belum ada. Jadi itu memang tantangan yang harus dihadapi dalam proses implementasi AI di dalam kurikulum. Oke, tapi kan kalau kita lihat ya, rentang dari siswa sendiri usianya berbeda-beda. SD, SMP ini berbeda-beda juga. Tentunya kurikulumnya juga harus berbeda-beda. Ini pastinya berbeda. Yang tepat untuk mengaplikasikan artificial intelligence ini harusnya tuh bentuknya seperti apa Pak? Bertahap pastinya. Jadi kalau mulai misalnya dari kelas atas di SD kelas 5, 6 gitu ya, kemudian SMP kelas 7 sampai 9, kemudian di SMA kelas 10, kemudian 11 dan 12, maka jamnya berbeda. Kemudian mulai dari hal-hal yang mendasar dulu. Misalnya kita ingin sebenarnya anak-anak kita, siswa kita itu mulai dari bagaimana berpikir komputasional itu. Jadi berpikir sistematis, kemudian efisien, itu dari awal. Jadi pengenalan seperti itu dilakukan. Kemudian etika AI, etika kecerdasan artifisial itu diberikan di awal sehingga mereka betul-betul bisa manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu sekarang kita punya keprihatinan misalnya dalam proses berdiskusi, memberikan komen atau menggunakan sesuatu gitu ya, memanfaatkan itu kadang-kadang
belum tepat karena barangkali butuh sentuhan pembelajaran seperti ini. Pembelajaran, Nah, di level yang lebih tinggi lagi sudah mulai diajari bahasa pemrograman, misalnya bagaimana Iya. mengurutkan, bagaimana Iya, kemudian looping dan lain-lain, itu mulai bisa diajarkan. Nah, pembelajaran berikutnya adalah bagaimana kemudian mereka bisa membuat desain yang lebih kompleks gitu ya, Iya. sehingga menjadi bahasa pemrograman yang kemudian bisa dimanfaatkan. Intinya lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan ini dan menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, punya daya saing yang kuat karena arahnya lebih ke daya saing. Oke, oke, Pak Ano, balik lagi soal penerapan ini kan rencananya diterapkan di tahun depan, tahun ajaran baru tahun depan. 2 bulan lagi bulan Juli. Iya, betul sekali. Iya. Di tahun ajaran baru. Dengan adanya kembali lagi dalam persiapan ini sebenarnya bukan hanya infrastruktur saja, tapi kesiapan dari guru-guru ini juga sebenarnya kan perlu dipertimbangkan, Pak Ano. Iya, Ini gimana nih? memang ada beberapa tantangan tadi, tantangan infrastruktur, tantangan guru ya. Guru kita itu yang informatika saja belum tentu semua Betul. lulusan dari sarjana informatika atau sarjana IT. Jadi ini yang juga butuh kesiapan. Kemudian bahan ajar. Iya. Bahan ajar itu buku-buku yang mengarah ke arah sana yang dimaksudkan itu juga sekarang belum tersedia. Sementara waktu kita kan hanya 2 bulan kalau mau bicara bulan Juli akan Betul. diimplementasikan. Maka ada tahap-tahap implementasi nanti pastinya. Dan tentu tidak bisa diwajibkan. Karena kalau wajib itu kan harus menyiapkan segala sesuatunya Oh, iya, harus iya. ada nih. Oke. Jadi harusnya lebih fleksibel. Oke, Pak Ano, ini kita akan lebih mendalami lagi terutama apakah ini akan membebani para siswa atau tidak. Ataukah Tapi memberikan manfaat betul, tersendiri Oh, iya. juga. jangan dulu jawab Pak Ano karena pemirsa apa kabar Indonesia yang akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita akan kembali lagi dalami mengenai kurikulum yang akan diterapkan nanti ya 2 Iya. bulan lagi ini Pak, menuju di tahun ajaran baru. Tapi ini kan kalau kita lihat banyak sekali mata pelajaran yang sudah siswa dan siswi ini tuh belajar begitu ya. Iya. Terutama saya di waktu pas SMA, saya belajar matematika 2 kali, terus bahasa Inggris juga 2 kali. Dengan Iya. adanya penambahan AI ini, apakah ini justru memberatkan atau justru ini sebaliknya Pak? Sebenarnya teknisnya bisa berbagai macam ya untuk mempelajari AI dan coding ini. Jadi bisa diimplementasikan di dalam mata pelajaran, bisa juga dalam bentuk ekstrakurikuler, atau seperti yang akan didesain bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi kalau di SMA misalnya akan menjadi mata pelajaran pilihan yang betul-betul bisa dipelajari seminggu itu 5 jam. Kalau di kelas SD, SMP, SMA kelas 10 kan kira-kira 2 jam per minggu saja tambahannya. Iya. Nah, itu bisa dalam bentuk mata pelajaran, bisa di ekstrakurikuler, atau bisa di dalam dimasukkan ke dalam satu mata pelajaran. Misalnya sekarang sudah ada mata pelajaran informatika atau TIK misalnya. Nah, bisa masuk ke sana. Jadi Oke. harusnya kalau infrastrukturnya sudah bagus, gurunya juga sudah mumpuni untuk mengajarkan ini, karena ini masih punya tantangan kan tadi Iya, di iya. guru untuk bisa ngajarin tentang coding, tentang AI ini, maka harusnya justru ini menjadi peluang buat siswa mendapatkan materi tambahan terkait teknologi, terkait Iya, iya. AI dan coding. Ini bisa jadi jembatan juga bagi siswa untuk mengetahui sesuatu yang lebih dalam dan sesuatu yang lebih Betul. banyak lagi sebenarnya ya, Pak Ano. Iya, dan ini sebenarnya sudah relevan untuk diterapkan sekarang, walaupun kita masih punya PR, literasi dan numerasi Iya, kita kan masih harus ditingkatkan juga. Tapi karena perkembangan teknologinya begitu cepat, maka ini memang harus Mau nggak mau dilakukan, kita juga harus harus- dihadirkan lah ya gitu. Jangan sampai ketinggalan ya, tadi fungsinya adalah bukan untuk menggantikan manusia. Oh enggak, iya. Justru kalau kita bisa manfaatin ini, harapannya kita bisa punya daya saing yang lebih bagus. Betul. Oke, Pak Ano. Tapi kalau dilihat dari apakah ada usulan konkret gitu dari P2G agar penerapan dari kurikulum ini bisa menjadi lebih baik dan lebih adil untuk seluruh wilayah di Indonesia? Ya, pertama tantangan-tantangan tadi harapannya pemerintah bisa menjawab ya terkait kesenjangan teknologi, kemudian terkait guru, karena guru ini kan kalau sudah bicara guru kan berbagai macam nih dampaknya tentang sertifikasinya misalnya atau pengakuan terhadap guru yang mengajar AI dan coding itu, penyiapan gurunya gitu ya, karena kita juga punya keprihatinan terhadap guru-guru yang mengajar informatika sekarang itu mungkin tidak semua guru itu lulusan dari sarjana yang memang dari
informatika. Iya. Kemudian infrastruktur guru, bahan ajar, kemudian bahan-bahan yang menyangkut terkait ini kan sampai sekarang kita belum ada proses persiapannya seperti apa. Bagi sekolah-sekolah yang barangkali sudah maju, sudah berkembang dengan baik, mereka memang menyiapkan secara mandiri. Nah, apakah ini akan diberikan oleh pemerintah pusat gitu, kementerian, atau bisa di-create oleh masing-masing sekolah, tapi harusnya ada standar gitu. Jadi 3 hal itu. Kemudian ya harmonisasi kebijakan lah ya. Jadi harapannya ini kalau ini diterapkan itu memang bisa bekerja sama dengan dunia industri misalnya, atau apa yang sedang berkembang sekarang itu yang kemudian kita bisa kembangkan di satuan pendidikan. Oke, tentunya masih harus tetap ada perkembangan ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang tua nih, tidak semua orang tua ini melek akan digital. Apakah dengan adanya kurikulum ini Pak, ini juga menjadi relevan dan memang wajar untuk diaplikasikan di tahun ajaran nanti? Pengenalan AI coding itu memang tidak semata-mata hanya tentang penggunaan teknologi. Justru sekarang itu kan anak-anak luar biasa ya menggunakan teknologi. Mereka begitu cepat belajar, apalagi di sekolah sudah ada IoT dan lain-lain. Tapi ini tentang bagaimana mengajak mereka sebenarnya untuk bisa berpikir komputasional, berpikir sistematis, kemudian berpikir yang efisien untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi siswa diajak cara berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan masalah. Wah, ini Pak Ano, kalau kita lihat pertimbangan dari sisi etika dan juga kemampuan sosial dari siswa di dalam sebuah sekolah, apakah dengan penggunaan kurikulum ini bisa menggeser hal-hal tersebut atau bagaimana? Harapannya justru dengan etika AI tadi atau etika kecerdasan artifisial tadi, kita bisa sampaikan ini kepada siswa, bahwa ada norma-norma, ada etika-etika yang harus dijaga ketika kita bermain misalnya di AI ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya. Misalnya sekarang banyak sekali tugas-tugas misalnya dikerjakan dengan bantuan-bantuan AI misalnya. Nah itu kan bagi kita para guru itu juga menjadi PR tersendiri, membedakan antara yang mereka menggunakan bantuan itu atau tidak. Nah, hal seperti inilah yang barangkali kita akan buka dan rasanya itu bisa dilakukan ya. Dan ini salah satu tantangan juga, makanya mungkin menjawabnya dengan menghadirkan ini dalam proses pembelajaran. Oke Pak, tapi kan ini mengingat hanya tinggal 2 bulan lagi ya Pak? Itu tantangan yang paling berat sebenarnya. Tapi ini apakah akan jadi efektif Pak jika diterapkan ke seluruh sekolah yang ada di wilayah Indonesia? Kalau diwajibkan tentu tidak efektif. Jadi harapannya ada fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan dalam implementasi memasukkan AI di dalam kurikulum di sekolah ini. Jadi harus fleksibel. Kalau wajib dan harus diterapkan di seluruh sekolah, rasanya belum bisa. Belum bisa, belum. Harus fleksibel ya. Pak Ano, tapi kita kembali lagi dengan pernyataan Pak Ano tadi tentang bagaimana sikap dan karakter siswa dalam penerapan AI ini sendiri. Karena kalau kita lihat dulu waktu sekolah, ketika kita melakukan tugas-tugas seperti karya tulis dan lain sebagainya, itu kita lakukan sendiri dan cara guru ini bisa mengeceknya itu apakah ini diambil, di copy paste dari tulisan-tulisan yang lain atau seperti apa. Tapi sekarang ini mudah sekali. Iya, mudah ya. Mudah sekali siswa-siswa. Apakah ini akan membuat mereka semakin kreatif kah? Atau bagaimana, apa nih yang harus kita pertimbangkan? Kalau tidak ada pengenalan seperti ini di dunia pendidikan, di satuan pendidikan, mungkin malah akan semakin liar penggunaan itu. Betul. Makanya perlu ada yang memberitahu terkait etika-etika itu dan bisa masuk ke dalam proses ini sebenarnya. Kalau anak sudah diajak bicara tentang bagaimana berpikir sistematis, berpikir yang bisa menyelesaikan satu masalah, harapannya itu tidak terjadi. Itu godaan yang paling besar memang, karena begitu canggih. Makanya kan di akhir nanti kan mungkin setelah kelas 11, 12 mereka bisa beranjak kepada bikin satu program dan lain-lain yang ya semacam machine learning lah begitu. Jadi yang bisa bermanfaat dan sekali lagi akhirnya banyak siswa-siswa kita yang harapannya dari ini bisa punya daya saing yang lebih kuat, di antara siswa-siswa lain yang di negara-negara yang sekarang mungkin ya
sudah diterapkan mempelajari, juga. sudah menerapkan, kan beberapa negara juga disebutkan ya, Iya, betul. Singapura, Korea, Amerika, China, India, itu. Kira-kira seperti itu. Pak Ano, ini mungkin sedikit harapan dari adanya penerapan kurikulum ini yang hanya tinggal menunggu waktu lagi sebentar lagi. Ini seperti apa? Terutama himbauan mungkin kepada guru-guru agar tidak terjadi hal yang tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Nadila juga. Kemudian untuk pemerintah, untuk siswanya sendiri, harus seperti apa nih kesiapannya? Jika sekolah akan menerapkan kurikulum ini di dalam proses pembelajarannya, maka pertama harus diatur betul, dilihat betul kemampuannya, kemudian sumber dayanya, karena ada guru yang harus dilatih juga, kemudian sumber-sumbernya disiapkan dan infrastrukturnya. Kemudian kepada para siswa tentunya ini menjadi satu hal yang menarik, di mana beberapa sekolah sudah menerapkan ini sebenarnya, tinggal bagaimana kita bisa manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi harapannya secara bertahap bisa dilakukan dan pada akhirnya kita betul-betul punya daya saing yang bagus. Pada pemerintah tentunya tidak boleh serampangan menerapkan ini. Ini Pengawasan juga. Ya, butuh pengawasan, butuh kehati-hatian, kemudian butuh juga sarana dan prasarana yang harus diusahakan kalau ini akan menjadi program nasional misalnya. Karena kalau hanya sekedar beberapa sekolah mungkin mampu, tapi targetnya ini yang kita belum tahu nih. Targetnya sampai sekian tahun ini apakah seluruh sekolah atau mau berapa sekolah nih gitu. Jadi kita belum lihat itu. Tapi di naskah akademik rasanya sih memang ada fleksibilitas. Oke, Pak Ano, tentunya kita bersama-sama sadar dan tahu bahwa penggunaan AI ini adalah pedang bermata dua bagi seluruh penggunanya. Kita berharap agar generasi kita dan kita juga bersama-sama ini bisa menggunakan penerapan AI ini dengan baik, dengan bermanfaat, sehingga kita bisa menjadi generasi emas 2035 nanti. Pak Ano, terima kasih sudah berbincang dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya selamat menyebut kurikulum baru ya nanti ya untuk para siswa dan siswi. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.